Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-21 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Bab berikutnya berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu sifatil hajj. Bab sifat haji. Ya. Dan ini termasuk inti pembahasan di kitab haji ini. Mengenal bagaimana sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di pembahasan salat, Ibnu Qudamah menerangkan dulu sifat haji, kemudian beliau akan ulas. Setelah beliau menjelaskan sifat haji, beliau akan mengulas kesimpulan dari pembahasan sifat haji dengan menyebutkan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Di pembahasan bab sifat haji ini ada 41 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, berihram kembali pada hari tarwiyah bagi jemaah yang berada dalam kondisi halal. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza kana yaumut tarwiyah, apabila hari tarwiyah. Hari tarwiyah karena permulaan haji itu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan disunahkan pada tanggal 8 sore yang haji dia berangkat ke Mina. Kemudian melakukan salat 5 waktu di Mina, Duhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh hari Arafah dengan mengqasar tanpa dijamak. Maksudnya setiap salat dilakukan pada waktunya. Hanya saja Duhur, Asar dan Isya dilakukan 2 rakaat. Dan itu berdasarkan hadits Jabir, riwayat Muslim tentang kisah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, "Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina fa ahallu bil hajj." Tatkala hari tarwiyah mereka pun mengarah ke Mina. Ya, Mina nama tempat ya. Disebut dengan nama Mina karena terlalu banyaknya darah kurban yang dialirkan di situ. Maka dikatakan Mina. Pada hari tarwiyah para sahabat mengarah ke Mina, fa ahallu bil hajj. Kemudian mereka ihlal dengan haji. Ini bagi mereka yang hajinya haji apa? Bagi siapa? Yang haji tamattu. Adapun mereka yang haji qiran dan haji ifrad masih dalam kondisi apa? Kondisi memakai ihram. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi wa kibar Rasulullah, dan Rasulullah menunggangi kendaraannya, beliau langsung berangkat. Fa shalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Karena Nabi salat di Mina, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh. Iya. Jadi subuh hari Arafah masih di Mina beliau, hari tarwiyah. Nah ini yang paling afdalnya. Nah itu kata Ibnu Qudamah, wa idza kana yaumut tarwiyah faman kana halalan ahrama min Makkah. Apabila hari tarwiyah, hari ke-8
Dzulhijjah sudah tiba, maka siapa yang halal? Yang halal di sini yaitu bagi orang yang hajinya haji tamattu atau bagi penduduk Mekah yang ingin menunaikan ibadah haji. Karena penduduk Mekah mereka dalam kondisi halal. Ahrama min Mekah. Dia boleh berihram dari Mekah. Ya. Dia berihram dari rumahnya masing-masing, dari tempatnya masing-masing. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, kemudian dikatakan wa kharaja ila Jabal Arafat. Ada salah cetak sedikit ya, Jabal dipisah ya dari Arafat. Wa kharaja ila Jabal Arafat, keluar ke gunung Arafat. Nah, seakan-akan dari ucapan Ibnu Qudamah di sini hari Tarwiyah langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Ya. Dan tentunya sunnahnya hari Tarwiyah karena dia masih tanggal 8, sunnahnya ke Mina sebagaimana yang telah kita terangkan. Adapun ke Arafah nanti setelah terbit fajar subuh segera berangkat ke Arafah. Karena yang pentingnya di Arafah adalah setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka sudah berada di Arafah sebelum zuhur. Sudah berada di Arafah sebelum zuhur. Atau tepatnya berada di Namirah. Iya. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat zuhur dan asar. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam pembahasan berikutnya. Nah, jadi berkaitan dengan hari Tarwiyah tadi, tanggal 8 yang disebut dengan nama hari Tarwiyah, sunnahnya kemana? Ke Mina. Lakukan sholat 5 waktu di sana sampai sholat subuh dengan tidak dijamak, diqashar dengan tidak dijamak. Baik. Kemudian dari Mina barulah berangkat ke Arafah. Barulah berangkat kemana? Ke Arafah. Ya, dan sekarang dimudahkan orang yang mau ke Arafah, dia ingin menempuh jalur pejalan kaki boleh. Dan itu lebih cepatnya. Ya, sebab dia ambil saja jalur tengah, maka akan menyambung dia ke Arafah, tentunya melewati Musdalifah nanti. Kalau dia ingin pakai jalur lain, boleh dia pakai mobil. Ya, banyak mobil yang lewat. Kemudian berangkat. Tapi harusnya berangkatnya jangan terlambat. Setelah subuh langsung berangkat. Karena perlu waktu di jalan. Agar supaya tiba sebelum zuhur. Kalau sudah tiba setelah zuhur, Arafahnya biasanya di tengahnya masih banyak kosong. Hanya saja di pinggir-pinggirnya itu agak sulit ditembus. Ya. Umumnya orang-orang yang baru haji cepat panik. Dikiranya kalau baru masuk Arafah semuanya sudah penuh. Harus segera mereka cari tempat di pinggir. Akhirnya sulit orang melewatinya. Nah, dan sekarang ada kemudahan terbaru. Pemerintah membangun monorail kereta api yang sekarang sudah beroperasi dari Arafah ke Mina. Ya, hanya dalam hitungan beberapa menit sudah sampai. Iya.
walaupun belum berjalan sempurna ya, hanya jemaah haji dari negara tertentu saja. Ya, baik. Dan kemudahan terus diupayakan. Ada program lain dari pemerintah, nanti ada monorail dari Mekah ke Mina. Akan ada nanti dari Madinah ke Mekah. Ini semuanya dari kemudahan di masa ini. Baik. Jadi beliau katakan setelah itu keluar ke Arafah, ke Gunung Arafah. Iya. Faidah zalat syams yawm Arafah, apabila matahari sudah tergelincir pada hari Arafah, salat dhuhr wal asra yajma' bainahuma bi adanin wa iqamataini. Dia salat zuhur dan asar menjamak salat itu dengan satu adzan, dua iqamah. Iya. Dan ini dijadikan dalil oleh sejumlah ulama bahwa dalam menjamak salat afdalnya satu kali adzan, dua kali apa? Dua kali qomat. Ya, sebab ini sama dengan kondisi musafir. Jadi salat zuhur dan asar jamaknya jamak apa? Jamak takdim. Ya, didahulukan. Ya, dan disunnahkan ada khutbah di situ bagi imam kaum muslimin atau siapa yang menggantikannya. Iya. Apabila diizinkan di sebagian tempat di kemah-kemah ditegakkan sholat, maka boleh sebagian orang di kemah untuk memberikan khutbah. Ya. Walaupun asalnya semuanya yang berada di Arafah mendengar dari satu khutbah saja. Iya. Harus jadi demikian. Walaupun yang kenyataannya sekarang masih banyak di kemah-kemah ya, bahkan orang Arab pun masih ada sebagian khutbah mereka di kemah-kemah. Iya. Nah, sekarang kemudahan lebih banyak ya. Khutbahnya itu disiarkan langsung melalui radio, disiarkan langsung melalui orang yang hadir di situ memungkinkan langsung mendengarkannya, hadir. Iya. Di khutbah tersebut. Tapi khutbahnya dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi ini penjelasan tentang sholat. Setelah sholat duhur, Nabi majlis sholat zuhur dan asar di mana dijamak di Arafah. Ini tempat menjamaknya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat ini masih di Namirah. Sholatnya. Namirah ini bersambung dengan Arafah. Hanya dia bukan wilayah Arafah. Ya, karena itu masjid besar yang berada di Arafah itu disebut dengan nama Masjid Namirah. Dan perlu diingat bahwa masjid besar itu terbagi dua. Sebagiannya Arafah, kebanyakannya Arafah, dan sebagian kecil di arah depan itu masuk ke Namirah. Karena itu hati-hati ketika wukuf. Pada saat wukuf setelah matahari tergelincir, tidak boleh seorang yang haji berada di Namirah. Dia berada di mana? Wajib berada di Arafah. Ya, karena itu Nabi sholatnya saja di Namirah, sholat. Setelah sholat, beliau masuk ke Arafah. Masuk ke Arafah. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yaruhu ila al-mauqif." Kemudian dia pergi ke mauqif, tempat wukuf, yaitu di Arafah. Wa Arafat kulluha mauqif.
Arafah semuanya adalah mauqif. Iya, illa batana urana. Kecuali lembah Urana. Iya. Jadi daerah tersebut itu semuanya tidak dihitung sebagai Arafah. Urana ini lembah di bagian timur Arafat. Di bagian timur Arafah. Iya. Dan dia tidak masuk ke dalam apa? Tidak masuk ke dalam Arafah. Karena itu diingatkan di sini oleh penulis. Jelas ya? Dan masa sekarang semuanya sudah dimudahkan karena pemerintah sudah meletakkan tanda-tanda ya di sekeliling Arafah dari seluruh penjuru. Kita bisa membaca nanti ini batasan terakhir Arafah. Kalau kita dari dalam terlihat batasan terakhir Arafah. Kalau kita dari luar Arafah tertulis permulaan Arafah. Di seluruh penjuru Arafah tertulis. Sampai di dalam masjid pun ada tulisannya. Ya, yang di dalam masjid dengan berbagai bahasa. Kalau yang di luar masjid dengan bahasa-bahasa yang paling mendominasi saja. Nah, jadi memudahkan seorang untuk mengetahui di mana batasan-batasan Arafah itu. Baik. Jadi setelah dia ketahui bahwa kewajibannya adalah masuk ke Arafah pada tanggal 9. Setelah itu dia masuk sholat duhur. Setelah matahari tergelincir, menjamak. Ya, afdalnya di Namirah. Setelah itu masuk ke mana? Ke Arafah. Ya hanya saja sekarang kalau seorang ingin sholat di Namirah, baru dia masuk ke Arafah, ini hal yang sangat sulit. Ya, sebab umumnya tempat-tempat wukuf semuanya sudah ditempati orang. Jadi kalau dia berpindah sedikit saja, maka akan ada orang yang mengisinya. Dan dia akan kesulitan mencari tempat lain. Iya. Akan kesulitan mencari tempat lain. Baik. Karena itu kalau dia sudah, andai kata misalnya dia ingin wukuf di tempat yang agak teduh, dia masuk ke masjid, dia cari posisi yang tepat di masjid, dia duduk, ya, kemudian wukuf. Demikian pula kalau misalnya dia masuk ke Arafah, dia cari tempat-tempat berteduh di bawah pohon misalnya, ya. Ini kalau dia berjalan sendiri. Tapi umumnya setiap negara sudah ada kemahnya masing-masing. Sudah ada kemahnya masing-masing. Hanya saja perkemahan untuk Indonesia itu agak jauh dari masjid. Agak jauh dari masjid. Baik. Berada di sebelah kanan masjid kalau kita menghadap ke kiblat. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa di Arafah ini semua Arafah tempat wukuf. Iya. Semua Arafah adalah tempat apa? Tempat wukuf. Dan Ibnu Qudamah terangkan di sini tentang di mana tempat wukufnya yang disunnahkan. Walaupun diketahui semuanya adalah tempat wukuf. Iya. Kata beliau, wa yustahabbu an yaqifa fi mawqifin nabi aw qariban minhu 'inda al-jabal. Dan disyariatkan seorang itu wukuf, seorang wukuf di tempat wukuf Nabi atau dekat daripada itu, yaitu di dekat gunung, qariban minas saqra, dekat dari lembah, wa yaj'alu jabal al-musyah baina yadayhi, dan dia menjadikan bukan jabal ya, habal al-musyah, menjadikan tempat pejalan kaki ya di depannya. Tempat pejalan kaki itu searah masjid. Itu jalur pejalan kaki. Nah, dan Nabi dikatakan wukuf dekat gunung itu. Dan sekarang orang-orang sebut dengan nama Gunung Jabal Rahman. Ya, walaupun nama dulunya disebut dengan nama
Jabal Ilal. Dan wukufnya bukan di gunungnya, tetapi di mana? Di dekat gunung atau di kaki gunung. Karena itu tidak disyariatkan seperti yang dilakukan oleh banyak orang awam yang naik ke gunung. Seakan-akan tidak syah wukuf kecuali di atas gunung. Ya. Sehingga banyak hal-hal yang kurang bagus terjadi di atas. Ya. Dan Nabi tidak wukuf di atas gunung, dia wukuf di mana? Di dekat kaki gunung. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, Arafah semuanya adalah mukif. Arafah semuanya adalah tempat untuk berwukuf. Karena Nabi SAW dalam hadits Jabir riwayat Muslim, beliau berkata, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Kata beliau, saya wukuf di sini, dan Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Ya. Baik. Selesai ya tempat pelaksanaan wukuf yang lebih disunnahkan. Yang ke-10, kesunahan menghadap kiblat tatkala berwukuf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa istahabbu wa yastaqbilul kiblata, dan dia menghadap ke kiblat. Ya, sebab kiblat diperlukan seorang menghadap kepadanya di kondisi ini agar supaya dia berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari hal yang dimaklumi dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa-doa beliau. Iya. Kemudian kata beliau, wa istahabbu an yakuna rakiban, dan disunahkan dia dalam keadaan berkendaraan. Ya. Menunggangi kendaraan. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi, beliau wukuf dalam keadaan berkendaraan. Dan itu yang lebih memudahkan. Nah, namun kalimat disunnahkan ini hal yang perlu diperiksa kembali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah panutan di tengah manusia. Keberadaan beliau di atas kendaraan perlu agar supaya dilihat oleh kaum muslimin apa yang beliau lakukan, dicontoh. Iya. Karena itu sejumlah ulama berpendapat bahwa wukuf itu sesuai dengan apa yang dimudahkan. Sesuai dengan apa yang dimudahkan. Apa yang ringan baginya dan apa yang menyejukkannya untuk melakukan ibadah. Kalau dia duduk lebih khusyuk, maka dia duduk. Kalau dia berkendaraan lebih khusyuk, dia berkendaraan. Iya. Kalau dia berdiri lebih khusyuk, boleh dia berdiri. Boleh dia berdiri. Nah, walaupun sekarang ini tidak ada lagi kendaraan yang masuk ke Arafah. Ya, tidak kendaraan modern sekarang ini, tidak pula dengan kendaraan yang lainnya. Tidak pula hewan tunggangan. Tidak lagi yang masuk ke Arafah. Baik. Setelah itu, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang bacaan doa ketika wukuf. Kata beliau, wa yukthiru min qawli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalimat biyadihi al-khair ini dalam sebagian riwayat ya. Tapi yang syahnya itu riwayat tanpa biyadihi al-khair. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang syah yang disebut oleh Nabi, khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku baca dan para nabi sebelumku membacanya adalah doa itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disunnahkan memperbanyak doa ini. Tapi doa seluruhnya di Arafah adalah hal yang disunnahkan. Hendaknya dia ijtihad dengan doa. Iya. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah di manasik beliau, di tuntunan manasik Syekh bin Baz, beliau bekali doa-doa yang warid dari Nabi yang sifatnya jami', doa yang sangat penting,
mencukupi segala keperluan dunia dan akhirat seorang yang berdoa. Karena itu perlu ijtihad untuk dia persiapkan apa doa-doa yang akan dia baca, apa yang akan dia minta, doa yang dia akan lantunkan di hari yang agung itu, tempat doa mustajabah, dan diharapkan apa yang dia doakan akan dikabulkan. Nah, baik. Kata beliau, wa yajtahidu fi du'a wa raghabati ila Allah azza wa jalla ila ghurubi syams. Hendaknya dia berijtihad di dalam doa dan mengharap kepada Allah hingga matahari terbenam. Ya, dia berdoa kalau dia misalnya ya sudah agak tidak konsen dengan doa karena sudah terlalu lama dia berdoa, maka boleh dia selingi dengan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, membaca zikir. Nah, kalau diperlukan dia tidur misalnya untuk lebih segar, boleh diambil tidur sedikit. Ya. Kalau misalnya diperlukan dia berbicara kepada kawan-kawannya hal-hal yang baik, mengingatkan akan ibadah, kehidupan akhirat, tidak ada masalah. Jelas dia memanfaatkan waktu itu dengan hal yang baik. Dan ini dilakukan hingga matahari terbenam. Iya. Hingga matahari terbenam. Karena siapa yang masuk ke Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib berdiam di Arafah sampai matahari terbenam. Jelas ya? Dan siapa yang terlambat masuk ke Arafah, nanti dia masuk ke Arafah setelah matahari terbenam, di waktu malam dia masuk, maka dia boleh wukuf walaupun sebentar. Ya, dia masuk wukuf sebentar, walaupun sekadar lewat saja. Ya, sampai dahulu di kalangan sebagian ulama ada yang mengatakan, andai kata seorang misalnya terbang di atas Arafah, maka itu sudah cukup dia dianggap wukuf. Karena dia sudah lewat apa? Lewat Arafah. Bagaimana terbangnya? Ya. Waktu itu mereka gambarkan kalau dia berpegang dengan burung besar, kemudian dia terbawa terbang. Ya, maka itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai wukuf. Ya, subhanallah sekarang ini ya. Itu lebih lebih bisa tergambar dengan adanya kemajuan-kemajuan. Tapi para ulama ahli fikih sudah membahas sebelumnya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan wukuf ya. Wukuf walaupun dia sekedar berlalu sudah lewat, sudah dikatakan wukuf. Ya, sudah syah sebagai wukufnya. Tapi kalau kadar afdalnya semakin lama dia di Arafah, maka itu semakin bagus. Karena itu tempat berdoa sepanjang masih di waktunya. Dan sepanjang tidak ada kewajiban yang lainnya. Sebab kalau dia sudah malam, terlalu lama juga di situ adalah hal yang tidak dianjurkan. Karena ada kewajiban yang lain yang dia kejar. Yaitu dia mabit di mana? Di Musdalifah. Baik. Ya kalau dia bisa kejar setelah di malam hari dia wukuf di Arafah, maka dia berjalan ke Musdalifah. Adapun yang masuk ke Arafah setelah duhur atau sebelum sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, dia wajib diam di Arafah, tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Siapa yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka ini dia wajib membayar dam. Karena dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban haji. Iya. Jadi wajib dia berdiam sampai apa? Sampai matahari terbenam. Dan ini termasuk kesalahan yang banyak kita saksikan ya dari jemaah haji. Ya, mereka hanya nunggu-nunggu di dekat Arafah. Kalau sudah gelap-gelap sedikit, langsung cabut ke Musdalifah. Ya, dan ini keliru ya. Keliru. Harusnya tunggu sampai pasti masuk waktu maghrib. Ya, dan pemerintah telah memudahkan. Di waktu maghrib, di sekitar Arafah itu terdengar suara sirine yang sangat besar. Menunjukkan sudah masuk waktu apa? Waktu maghrib. Baik. Ya, jadi itu yang dilakukan.
Kemudian setelah itu, ya, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Tsumma yadfa mal imami ila Musdalifah." Kemudian dia berangkat bersama imam ke Musdalifah. Nah, masalahnya begitu dipimpin oleh imam yang berada di depan, pimpinan negara. Ya, namun saat ini, ya, dengan fasilitas dan kemudahan, hal ini diizinkan oleh pimpinan-pimpinan negara bahwa setiap dari mereka yang haji berjalan, ya, dengan sendirinya. Nah, jadi setelah itu berjalan ke Musdalifah. Ya. Dia boleh berjalan dari arah mana saja. Dari arah mana saja dari Arafah ke Musdalifah. Namun jalan yang paling dekatnya, kalau dia tempuh jalan yang dipakai oleh pejalan kaki. Itu jalan yang paling dekat. Dan jalur pejalan kaki ada sekitar 4 atau 8 jalur pejalan kaki sekaligus boleh dilewati. Ya, walaupun seluruh jalur yang mengarah ke Arafah semuanya ada puluhan, kalau saya nggak salah lebih dari 30 atau 40 jalur. Dari Arafah mengantar kemana? Ke Musdalifah. Ada jalur pejalan kaki dan kebanyakannya adalah jalur yang berkendaraan. Ya. Jadi berjalan dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, antara Al-Ma'zamain, dari jalan Al-Ma'zamain. Nah, jalan Al-Ma'zamain ini jalan pejalan kaki itu. Sebab ini jalan yang paling dekat yang mengantar kemana? Ke Musdalifah. Ya. Wa alaihi sakinah wal waqar, dan hendaknya dia tenang dan waqar. Ini sisi sakinah dan waqar. Sudah kita jelaskannya di pembahasan salat. Apa perbedaan sakinah dengan apa? Waqar. Sakinah dalam apa? Dalam gerakannya. Dan waqar dalam hayatnya, dalam kondisinya. Nah, makanya dijaga tampak, ya, kondisi sakinah, tenang, waqar. Kalau misalnya ada jalan longgar, dia jalan cepat sedikit nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia jalan cepat, ya, dia lambung ke kanan ke kiri, ya, kemudian menyenggol orang, nah ini tidak dibenarkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan, beliau berisyarat dengan tangan kanannya, beliau berkata, "Ayuhan nas, as-sakinah as-sakinah." Wahai sekalian manusia, sakinah, sakinah, ya, tenang berjalannya. Ya. Baik. Jadi ini kondisi, ya, dan keadaan bagi siapa yang berjalan ke Musdalifah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yakunu mulabbiyan dakiran lillahi azza wa jalla. Hendaknya dia dalam keadaan bertalbiyah dan mengingat nama Allah. Karena di hari-hari ini, dari hari Tarwiyah, hari Arafah, itu masih disyariatkan bertalbiyah, terus bertalbiyah. Sampai di Musdalifah terus bertalbiyah. Nanti talbiyah itu terputus kapan? Setelah melempar Jamratul Aqabah, besoknya di tanggal 10. Ya, maka di sini seperjalanan dari Arafah ke Musdalifah disyariatkan bertalbiyah. Ya, dan talbiyahnya diriwayatkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dicampur antara bertakbir dan membaca tahlil. Ya. Dicampur juga dengan membaca takbir ataupun tahlil. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kata Ibnu Qudamah, ya, dan dia berjalan saja, ya, ke Musdalifah. Dan sekarang banyak kemudahan. Ya, orang yang perlu buang hajat sepanjang jalan ada semuanya tempat-tempat untuk itu. Ya. Setiap 100 meter pasti ada tempat untuk membuang hajat, tempat minum gratis. Ya. Jelas, ya? Baik. Dan dikatakan di sini, fa idza waqala Musdalifah shalla biha al-maghrib wal isya qabla haqqi ar-rihali yajma'u bainahuma.
Ya. Kata beliau rahimahullah, apabila dia telah tiba di Musdalifah, maka dia sholat maghrib dan sholat isya. Iya. Sholat maghrib dan sholat isya di jamak. Arti di jamak ta'khir sholatnya. Qabla habtir rihal yajma' bainahuma. Sebelum unta-untanya atau kendaraan-kendaraannya ditambahkan di simpan. Ya, maksudnya di sini begitu sampai di Musdalifah, yang awal segera dia lakukan adalah apa? Segera menjamak antara maghrib dan isya. Nah, dan jamaknya di sini adalah jamak apa? Jamak ta'khir. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan setelah maghrib, beliau tibanya di waktu isya. Beliau menjamak antara maghrib dan isya di Musdalifah. Ya. Baik. Jamaknya dijamak dan diqasar. Karena dia di posisi apa? Posisi safar. Jadi dia 3 lakukan salat maghrib 3 rakaat dan salat isya berapa rakaat? 2 rakaat. Iya. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa Musdalifah itu, iya, ketika seorang memasukinya itu terkesan pendek ya Musdalifah. Sebenarnya masih panjang ke belakang. Masih panjang ke belakang mendekati Mina. Nah, itu arah Musdalifah. Mendekati Mina. Baik. Ini termasuk hal yang kalau misalnya ada yang lakukan haji, biasanya kalau dia berjalan kaki, ya, itulah yang saya sebut tadi, keumuman orang-orang yang baru haji itu banyak panik. Begitu masuk Musdalifah, dia sudah lihat semua orang berada di ujung Musdalifah, seakan-akan tidak ada tempat. Segera mereka mencari tempat untuk wukuf di dekat situ. Di awal kali nyampe, ada yang ke gunung, ada yang di jalan, sehingga luar biasa kepadatan, kemacetan awal kali memasuki Musdalifah. Ya. Tapi yang dikata dia masuk lagi lebih ke belakang, ya, pasti dia akan dapatkan tempat kosong. Nah, pasti ada tempat kosong di belakang. So, pemerintah mereka memang sudah menghitung jumlah kuota yang haji itu mencukupi wilayah Arafah, Musdalifah. Itu sudah dihitung. Jelas ya? Jadi kalau misalnya mereka semuanya wukuf ada di Musdalifah, masih cukup. Masih cukup. Karena itu jalan saja ke belakang. Ya, dan biasa kalau di pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau kita berjalan ke belakang, itu masih luas. Ya, ingin main bola pun masih bisa. Ya. Cuman umumnya orang awal masuk, dikiranya sudah penuh. Karena kalau dia lihat sekilas jauh ke sana, semuanya penuh. Nah, segera dia cari tempat, panik. Nah, ini yang menghambat jalan, menutup banyak jalan. Ya. Sehingga perlu sabar seorang berjalan. Ya. Sabar berjalan, kadang sampai beberapa jam kita berjalan untuk ke belakang saja melewati orang-orang yang menutupi jalan ini. Ya. Baik. Setelah itu dijamak salat ya di Musdalifah. Apa yang dilakukan di Musdalifah? Tsumma yabitu biha. Kemudian dia mabit di sana. Ya. Ini penjelasan tentang mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam ya di Musdalifah. Dia bermalam. Dan kata mabit ya bermalam itu adalah dia tidur berada di Musdalifah. Hanya saja tatkala dia mabit di sana yang perlu diingat bahwa kalau dia bisa tidur itu lebih afdal. Tapi bukan artinya orang yang berada di Musdalifah dia harus tidur baru syah. Ya, kalau misalnya tidak bisa tidur bagaimana? Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah dia wukuf ada di Musdalifah, sama di Arafah, wukuf di Arafah. Walaupun sejenak dia berdiam. Ya, demikian pula sekarang ini banyaknya orang, biasanya mobil itu masuk, ya sopir-sopir biasanya nggak singgah. Mereka hanya turunkan jemaah sebentar, istilahnya pungut batu, ya setelah itu langsung jalan.
Ini sudah syah ya, dari sisi syah. Dia karena sudah lewat di Musdalifah, sudah dianggap ada mabitnya dari sisi syahnya. Hanya dari sisi afdoliyahnya ini yang dari sisi afdoliyahnya ini yang perlu diperhatikan. Karena bertolak dari Musdalifah itu diizinkan setelah 1/2 malam. Iya, setelah 1/2 malam boleh keluar dari Musdalifah. Nah, baik. Dan afdalnya kalau dia sholat subuh di Musdalifah, itu afdalnya. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah setelahnya, "Tsumma yusallil fajra bi qalas." Kemudian dia melakukan sholat subuh di waktu qalas. Maksudnya di waktu qalas, di awal waktu subuh itu. Masih gelap. Segera sholat subuh. Iya. Setelah sholat subuh, kata beliau, "Wayati al-mash'aril haram. Wayati al-mash'ar al-haram." Dia datangi mash'ar al-haram. Setelah sholat itu. Fayakifu indahu wa yad'u. Kemudian dia wukuf di mash'ar al-haram dan berdoa. Iya. Al-mash'ar al-haram itu gunung ya. Gunung kecil. Berada di pertengahan Musdalifah. Ya, dulu disebut dengan nama Quzam. Apa disebut dengan nama Quzzah? Disebut dengan nama Quzzah. Tapi sekarang gunungnya sudah hilang. Sudah tidak ada. Yang ada di situ bangunan masjid di gunung itu. Gunungnya sudah dihilangkan, dibangun di situ masjid besar yang berada di Musdalifah. Sebab di Musdalifah cuma ada satu masjid itu saja. Tidak ada masjid yang kedua. Jelas ya? Jadi masjid itulah yang disebut Mash'ar al-Haram. Maka disunnahkan dia berada di Mash'ar al-Haram atau dia sholat subuh di situ. Nah, setelah sholat subuh dia wukuf kemudian diam. Wukuf kemudian berdiam. Iya. Kemudian dia berdoa. Apa doa yang dia baca? Allahumma kama waqaftana Ya Allahumma kama waqaftana fihi wa araitana iyyahu wa waqifna li dzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulik wa qauluka al-haqq fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Dia baca dua ayat. Iya. Doa ini bagus ya kandungannya, indah maknanya. Hanya saja ini doa tidak syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga tidak syah dari sahabat. Karena itu yang benarnya bahwa doa ini kalau ingin dia baca boleh saja. Hanya saja jangan dia yakini bahwa itu adalah suatu tuntunan yang disunnahkan. Tapi dia berdoa sebagaimana kebolehan dia berdoa apa saja di waktu-waktu ibadah itu. Sebab di Arafah ini dia ingin berdoa apa saja dari kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Diperbolehkan dia berdoa. Tapi mengatakan bahwa doa ini ada dalilnya dari hadis ataupun dari sahabat, ini tidak. Jadi setelah mendatangi al-Mash'ar al-Haram, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang meninggalkan Musdalifah sebelum matahari terbit. Kata beliau, ila ayyusfir, sampai isfar. Jadi dia berdoa di situ sampai kapan? Sampai matahari mulai bercahaya, ya. Jadi ketika orang berada di subuh kan begitu, gelap. Muncul cahaya putih, kemudian menguning. Dan sebentar lagi apa? Terbit. Jadi dia berangkat sebelum matahari terbit. Ya. Ketika matahari sudah menguning mau terbit, nah itu langsung segera jalan. Ya, adapun kalau dia berangkat setelah matahari terbit itu menyelisih sunnah ya, sebab sunnahnya dia berjalan sebelum apa? Sebelum matahari terbit. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Fa idza balagha muhassiran asra'a qadra ramyatin bihajar." Kalau dia sampai ke wadi Muhassir, ini nama tempat ya, nama lembah. Lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini dia masuk di wilayah Mina. Dia dari jalan Musdalifah ke Mina. Maksudnya ke wilayah Mina. Ya.
Dan Wadi Muhassir ini sekitar 545 dira. Ya. Jadi dia mempersegera. Kapan segeranya? Sekadar lemparan dengan batu. Jadi kalau dia melempar batu misalnya, ya jatuhnya berapa meter itu lemparan batu? Hah? Nah, mungkin sekitar 100 meter atau sekitar itu ya. Baik. Ya kira-kira saja kalau dia lempar batu sampai mana jatuhnya? Ya, tapi jangan dia lempar betulan ya, kena orang nanti. Baik. Dia kira-kira kalau melempar batu sejauh mana jatuhnya? Dia berjalan segera di situ. Di Wadi Muhassir. Baik. Nah ini perlu ijtihad ya di dalam masalah ini. Ya, hanya saja kita lihat saja di sepanjang jalan itu kan disebutkan tandanya. Musdalifah batasan akhirnya di sini, batasan awal Mina. Jadi dilihat saja kalau dia sudah di batasan akhir Musdalifah, itu kira-kira setelahnya adalah Wadi Muhassir. Karena tidak ada tanda khusus diletakkan oleh pemerintah bahwa ini adalah Wadi Muhassir. Hanya saja kita perkirakan. Ya, dan semuanya sudah kemah sekarang. Yang berada di sekitar situ sudah kemah. Sampai kemah-kemah sekarang masuk ke wilayah Musdalifah juga. Iya. Karena padatnya di Mina. Dan ini dibolehkan oleh para ulama ya. Orang yang mabit di Mina, kalau tidak ada tempat lagi, dia mabit di Musdalifah. Dengan kemah yang bersambung kemana? Ke Mina. Ya, sebab akan mendapatkan hukum pengikut. Kalau kemahnya bersambung mendapat hukum apa? Hukum sebagai pengikut ya, dan pengikut syah. Baik. Jadi kalau kemahnya bersambung tidak ada masalah. Ya, dan ini mungkin akan saya terangkan nanti di pembahasan mabit di Minanya. Ya, jadi berjalan dari Musdalifah menuju ke Mina. Menuju ke Mina. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Tsumma ya'ti Mina." Kemudian dia datangi Mina. Ya, apa yang dia lakukan di Mina? Yabtadi'u bi jamratil aqabah, fayarmiha bi sab'i hasayat. Dia mulai dari melempar jamratul aqabah. Ya, tempat pelemparan jamroh itu ada 3 ya, pelemparan jamroh. Ya. Dan jalan kalau kita dari Musdalifah berjalan kaki itu jalur yang paling cepat mengantar kemana? Ke pelemparan jamroh. Sebab pemerintah sudah membuat 2 jalur besar untuk pejalan kaki. Iya. Tandanya itu adalah jalan yang ditutupi oleh seng. Jadi kalau antum di Mina dapat jalanan pejalan kaki, ada seng di atasnya, ditutup seng di atas. Nah itu jalan pasti mengantar kemana? Ke pelemparan jamroh. Sebab tidak ada jalan di Mina yang ditutupi seng kecuali itu. Jelas ya? Jadi jalan saja di situ dari Musdalifah, dia mengarah ke Mina, dia ikuti jalan yang di atasnya ditutupi seng sekitar beberapa kilo begitu, maka dia pasti di ujungnya akan dapat apa? Akan mendapati pelemparan jamroh. Pelemparan jamroh ada 3. Dan ini hati-hati di tanggal 10. Iya. Pelemparan jamroh ada 3. Yang pertama ada jamroh as-sughra. Jadi kalau kita dari Musdalifah ke Mina, kita akan dapati jamroh di depan kita. Iya. Ada masjid Al-Khais di sebelah kiri kita. Nah, dan Mekah di sebelah kiri juga, di sananya Masjid Khais, Mekah. Dan jamroh di depan. Jamroh yang pertama ada 3 jamroh ya, ada 3 pelemparan. Pelemparan yang pertama, ya, itu jamroh sughra namanya. Pelemparan yang kedua jamroh wusta. Dan pelemparan yang ketiga itu jamroh aqabah. Nah, inilah yang mau dilempar di hari yang ke-10. Sebab hari yang ke-10 hanya 1 jamroh yang dilempar. Jamroh yang ketiga yang paling ujung yang dilempar. Jelas ya? Adapun yang pertama dan kedua itu tidak dilempar. Yang pertama dan kedua tidak dilempar. Ya dulu di musim haji tahun 98, ya oleh pemerintah ketika tanggal 10 masih ditutup, apa dibuka. Jamroh pertama, kedua dibuka. Akhirnya banyak terjadi kesalahan. Ya sebab orang-orang yang awam, orang-orang yang kurang belajar manasik,
hanya semangat mau pergi haji saja, tapi tidak belajar manasik. Begitu lihat jamrah, ya tanggal 10 tiga-tiganya dilempar semua. Ya. Ini keliru ya. Tapi setelah itu saya haji beberapa tahun setelahnya. Ya. Jamrah pertama dan jamrah kedua di tanggal 10 sudah ditutup oleh pemerintah. Ditutup pakai tali. Ya. Dan dijaga oleh pihak keamanan sehingga jemaah haji langsung mengarah kemana? Ke Jamrah Aqabah. Sebab memang di hari Arafah, di hari Nahar, ya di tanggal 10 yang dilempar itu hanya apa? Hanya Jamratul Aqabah. Karena itu kata Ibnu Qudamah yabtadi bi Jamratil Aqabah. Dia memulai dengan Jamratul Aqabah. Fayarmiha bi sab'i hasayat. Dia lempar dengan 7 batu. Iya. Dia lempar dengan 7 batu kecil. Bagaimana itu batu kecilnya? Hasa ya, kerikil ya kalau bahasa lebih detail. Dilempar dengan kerikil. Kahasa al-hadath. Seperti kerikil yang dipakai untuk ketapel. Ya. Kalau orang pakai ketapel itu dia tidak pakai batu besar ya, tidak kena burungnya. Saya pakai batu apa? Batu kecil. Ya, ukurannya ya, kalau tahu buah zaitun, dia lebih kecil dari buah zaitun. Kalau pernah lihat buahnya. Ya, kalau tidak pernah lihat buah zaitun dan pernah lihat biji kurma, maka sekitar biji kurma itu ukuran besarnya. Jelas ya? Jadi dia cari batu yang seperti itu besarnya. Dan ingat melempar jamrah itu adalah ibadah seorang ingin melempar. Bagaimana yang dituntunkan. Ya. Dan seperti keyakinan banyak dari jemaah haji ke jamrah untuk melempar syaitan. Ya, makanya dia cari batu-batu yang besar. Ya, karena katanya apa? Mau melempar syaitan. Ya, dan fitnahnya juga kadang ada salah pemahaman karena di panduan-panduan papan-papan bacaan itu kan banyak bahasa. Ya, salah satu bahasanya di situ bahasa orang Turki kalau nggak salah. Ya, pelemparan jamrah itu namanya syaitan, ada kata syaitannya begitu. Ya, jadi orang yang melihat sepintas lalu dianggapnya oh ini tempat melempar setan gitu. Ya. Dan ini keliru ya. Keliru. Apalagi orang-orang Indonesia, ya, kalau lempar batu, lepas sendalnya, lempar lagi pakai sendal. Ya. Dan ini termasuk hal yang apa? Hal yang keliru. Harusnya yang dilempar hanya apa? Jamrah saja, hanya lempar batu. Ya, dan lemparan batunya ya, dulu yang dilempar itu tiang dulu, tapi sekarang sudah dirubah oleh pemerintah. Bukan tiang lagi, tembok agak panjang begitu, dibuat lebih besar lemparannya. Tembok agak panjang dan dimaksudkan dengan pelemparan batu kerikil yang dilempar itu jatuh di lubang, jatuh di di lubang pelemparan jatuhnya. Iya. Itu yang dimaksudkan. Ya kalau dia lempar tembok kemudian mantul lagi keluar, itu tidak syah ya. Tapi dia lempar untuk jatuh kemana? Ke lubang. Kalau dia sudah pastikan jatuh di lubang sudah cukup. Ya, walaupun tidak kena temboknya tidak apa-apa. Jelas ya? Dia lempar ke lubang. Dia pastikan jatuh ke lubang. Karena itu afdalnya dia melempar di dekat kolam dia melemparnya. Sebab dia berbentuk ini ya, berbentuk kolam. Lubangnya itu berbentuk kolam. Ya. Baik. Kalau seorang berada di depannya dia lempar akan kelihatan batunya jatuh. Tapi kalau dia dari belakang melemparnya, ini orang yang melempar, ya sedemikian banyaknya, dari mana dia tahu bahwa batunya sudah jatuh atau tidak? Apalagi dia dari belakang melemparnya. Ya, jelas ya, ini kemungkinannya kurang kena. Ya, hanya saja di pelemparan itu biasa orang-orang panik baru melempar. Ya, apalagi setelah melempar banyak orang yang keluar. Ya, seakan-akan terlalu panik mencari jalan. Nah, ini menyebabkan seorang kadang takut untuk maju ke depan. Padahal kalau ingin sabar sedikit saja, lihat arus, ikuti jalur, dia bisa melempar di depan kolam itu dengan mudah dan gampang. Ya, dan sekarang ini masalah-masalah melempar sudah banyak berkurang. Karena pemerintah sudah membangun pelemparan itu kemarin sudah selesai 5 tingkat. Ya, rencananya mau dibangun lagi berapa tingkat lagi. Ya, ini semuanya memudahkan ya. Orang mau melempar dari tingkat mana saja, ya itu semuanya syah insyaallah taala. Baik.
Ya kalau tingkat 1 penuh, naik aja ke tingkat 2, penuh naik ke tingkat 3. Ya, naik ke tingkat 3. Nah, ini dari jasa pemerintahan setempat. Setiap tahunnya mereka ada perombakan-perombakan, ya, penyelesaian-penyelesaian, dan memberikan fasilitas yang memudahkan para jemaah haji. Baik. Kata beliau, wa yukabbiru ma kulli hafaf. Kemudian bertakbir setiap lemparan. Ya. Jadi ketika dia melempar, dia apa? Bertakbir. Dia baca Allahu Akbar. Dia membaca apa? Allahu Akbar. Baik. Ya. Dan dikatakan di dalam hadits Jabir, faramaha bisabai hafayat yukabbiru ma kulli hafaf. Beliau melemparnya dengan 7 batu. Nabi bertakbir bersama setiap batu. Ingat ya, dibaca cuma takbir saja, tidak ada bismillahnya. Ini tidak sama dengan tawaf ya. Jadi kalau melempar hanya membaca apa? Takbir Allahu Akbar saja. Wa yarfa'u yadahu fir ramy, dan dia mengangkat tangannya ketika melempar. Ya, dia mengangkat tangannya ketika melempar. Nah, karena itu akan lebih membantu, memudahkan dia untuk menjatuhkan lemparan. Baik. Kemudian kata beliau, wa yaqta'u talbiyah bibtida'ir ramy, dan dia memutus talbiyah ketika mulai melempar. Nah, ini akhir ya dari talbiyah. Kemarin kita sebutkan bahwa orang yang masuk dalam manasik haji dan umrah disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah yang dibaca. Ya. Nah, ini talbiyah terputus ketika sudah mulai apa? Melempar jamrah. Ya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Katakan lam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratul aqabah. Terus menerus Nabi itu bertalbiyah sampai beliau melempar jamratul aqabah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, wa yastabtinul wadi, dan dia berada di tengah lembah. Ini dulu ya, pelemparan jamrah di sekitarnya lembah. Ya, tanah, pasir di sekitarnya. Jadi Ibnu Qudamah berkata dia berada di tengahnya. Nah, berada di tengahnya. Ini pendapat dari sebagian fuqaha. Dan ada pendapat yang lain bahwa afdalnya di kemudian Ibnu Qudamah berkata, ya, saya baca dulu siapa Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata wa yastaqbilul qiblah. Dan ketika dia melempar sambil menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ada pendapat lain di kalangan ulama bahwa dia tidak menghadap kiblat. Tapi ketika melempar, dia jadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Kemudian dia melempar. Nah, ini yang paling bagusnya. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau melakukan hal tersebut dan Ibnu Mas'ud berkata, "Hada maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah." Inilah kedudukan yang surah Al-Baqarah diturunkan padanya. Nah, dan pendapat ini lebih kuat, lebih dekat. Baik. Jadi caranya mengukur mudah ya. Kalau ingin mengukur di mana kiblat, di mana Mina, gampang saja. Iya. Kalau kita dari Musdalifah lewat jalur pejalan kaki, pasti akan lewat di samping kiri kita apa? Di samping kiri kita akan lewat masjid besar. Itu namanya Masjid Khaif. Ya, sunnahnya di Mina sholat di masjid itu. Karena di masjid itu pernah sholat di situ 70 orang Nabi. Sholat di Masjid Khaif ini. Ya, dan di Mina cuma ada 2 masjid, tidak ada masjid yang lain. Satu itu Masjid Khaif, masjid besar, dan satu lagi di tempat perkemahan orang-orang Indonesia. Ya, tempat kemahnya orang-orang Indonesia di situ ada masjid satu, namanya Masjid Kuwait, orang-orang bilang. Iya. Dan perkemahan orang Indonesia itu namanya Muaisim. Karena wilayah Mina ada beberapa nama, di perkemahan mereka namanya Muaisim. Iya. Baik. Jadi kalau kita dari Musdalifah menuju ke pelemparan, pasti kita akan melewati di sebelah kiri kita ada apa? Ada masjid. Ya.
Dan itu arah ke Mekah. Jadi kalau kita dari jamroh, setelah melempar jamroh, terus saya jalan sedikit, kemudian belok kiri. Nah, jalan belok kiri itu jalan terowongan mengantar ke Masjidil Haram. Langsung tembus ke Masjidil Haram. Jelas ya? Berarti kiblatnya di arah kiri kita. Ya, jadi posisikan ketika melempar, ya, pelemparan di depan, kemudian kiblat di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Mina di sebelah kanan. Ini posisi yang paling bagusnya, paling afdalnya. Ya. Tapi kalau posisi ini sulit, ya, dia melempar saja. Sebab yang paling pentingnya adalah apa? Melemparnya. Adapun posisi itu sunnahnya ya. Ini memudahkan kalau melemparnya apa? Melempar Jamratul Aqabah. Adapun kalau melempar tanggal 1, 2 dan 3, ini agak sulit memang kalau kita dari perkemahan orang Indonesia. Sebab perkemahan orang Indonesia dia datang dari arah Mina. Ya, dan ketika dia masuk, dia akan masuk dari sebelah kanan pelemparan. Di mana di sebelah kanan pelemparan ini itu pas di wilayah Mina. Ya, kalau dia ingin melakukan seperti yang disebut oleh Ibnu Mas'ud ini, dia harus belok sedikit. Dia belok sedikit, kemudian dia Dia melempar. Dan mungkin ini agak berat sekarang ini. Saya katakan tadi agak berat. Sebab pihak-pihak keamanan sudah mengatur jalan sedemikian rupa. Jadi yang datang dari arah kanan pelemparan, dia masuk sedemikian rupa, kemudian akan keluar dengan sendirinya ke arah tertentu, kembali lagi ke tempatnya. Dia tidak diberikan pilihan memilih jalan sendiri, tapi jalur keamanan yang sudah membuatkan jalan keluarnya, sehingga tidak macet jalur itu. Ini hanya teknis saja di pelaksanaan, sehingga pemerintah setempat membuatkan jalur-jalur seperti itu. Kalau ingin mutar, jauh sekali mutarnya. Kalau ingin memutar. Baik. Ini secara umum ya, tentang masalah tempat berdirinya. Kemudian kata beliau, wala yaqifu indaha. Kata Ibnu Qudamah, dia tidak berdoa di situ. Sebab berdoa di pelemparan jamrah itu hanya disunnahkan kapan? Hanya disunnahkan di tanggal 11, 12 dan 13, bukan di tanggal 10 ini. Bukan di pelemparan Jamratul Aqabah. Disunnahkannya nanti di pelemparan jamrah yang 3 yang akan kita terangkan nanti pada tempatnya. Baik. Selesai sudah ya tentang pelemparan. Iya. Kemudian setelah melempar, Ibnu Qudamah terangkan, "Tsumma yanharu hadiyahu." Kemudian dia menyembelih hadyunya. Ini sunnahnya ya, bagi haji yang mutamatti, sunnahnya dia menyembelih menyembelih hadyu. Bagi haji qiran, dia menyembelih hadyunya. Baik. Di tanggal 10 ada 4 amalan. Ada 4 amalan di tanggal berapa? Tanggal 10. Afdalnya diselesaikan di hari tersebut. Ada 4 amalan. Amalan yang pertama secara berurut. Yang pertama melempar Jamratul Aqabah. Ya. Yang kedua adalah menyembelih. Yang ketiga cukur. Dan yang keempat tawaf ifadah. Ya, ini 4 amalan ya. 4 amalan. Ya. 4 amalan ini kalau ingin diakhirkan, dimundurkan boleh saja. Yang mana yang diakhirkan, dimundurkan boleh saja. Tidak ada masalah. Ya, kalau Syekh bin Baz beliau berikan ketentuan dari 4 amalan ini, selain daripada menyembelih, 2 dari 3 dilakukan itu tahallul pertama namanya. Kalau dilakukan 3-3, tahallul sempurna, tahallul kedua. Ya, kalau dia sudah melempar, sudah cukur, itu sudah boleh tahallul pertama. Dia boleh pakai baju. Jelas ya? Ya. Kalau dia sudah tawaf, sudah sempurna, sudah tahallul kedua. Apa perbedaannya tahallul pertama dan tahallul kedua tadi? Perbedaan di mana? Di dalam masalah hubungan suami istri saja. Kalau tahallul pertama halal segala sesuatu kecuali apa? Hubungan suami istri. Kalau tahallul kedua halal segala sesuatu lagi. Tidak ada perkecualian. Termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Kalau sudah tahallul kedua. Baik. Itu kaidah yang disebut oleh Syekh bin Baz ya. Walaupun Syekh bin Utsaimin lebih detail di dalam hal ini saya kira. Karena beliau mengatakan tahallul pertama itu harus dengan melempar Jamratul Aqabah
dan cukur. Tahallul pertama. Tahallul kedua adalah dengan apa? Dengan melempar, dengan melakukan tawaf ifadah. Ya, ini untuk haji tamattu. Adapun untuk haji qiran, karena dia bawa sembelihan, ya, dan Nabi telah menyebutkan bahwa orang yang haji qiran yang bawa sembelihan, hajinya belum sempurna kalau dia belum menyembelih. Maka dia sembelih baru dia boleh apa? Boleh tahallul. Baik. Ini kalau dia bawa sembelihan. Tapi kalau hajinya tamattu, ya tidak mesti. Walaupun dia tidak sembelih di hari itu, besok misalnya dia sembelih atau lusa dia sembelih, tidak ada masalah. Yang jelas dia menyembelihnya masih di hari-hari tasyrik kalau penyembelihan. Ya, jelas ya? Dan ini kalau ingin dia lakukan semuanya dalam satu hari. Sekarang ini berat. Misalnya dia melempar jamrah dulu. Setelah melempar jamrah dia lari ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan jauh lagi ya, bukan di sekitar pelemparan tempat penyembelihan. Dia harus ke wilayah Mu'aisim sana, di belakangnya Mina. Kalau tidak ke wilayah Mu'aisim, dia masuk ke Tariqul Hajj di wilayah Mekah. Dan ini perlu waktu ke sana. Jelas? Karena itu paling amannya, kalau ada orang yang dia wakilkan, ada orang yang dia percaya bisa menyembelihkan untuknya di hari itu, dia wakilkan saya. Agar supaya sempurna dia lakukan 4 hal dalam apa? 1 hari. Iya. Nah, baik. Ini yang paling bagusnya ya, kalau dia ada orang. Saya katakan tadi orang, padahal ada lembaga-lembaga sebenarnya. Ya kalau kita store ke lembaga, biasanya lembaga itu tidak menentu. Kapan mereka menyembelihnya tidak menentu. Ya, mungkin di hari itu, mungkin di hari besok, mungkin lusa. Yang jelas masih di apa? Di hari-hari tasyrik mereka menyembelihnya. Baik. Tapi kalau kita wakilkan kepada orang tertentu, nah dia mengurus. Pada hari itu dia selesaikan semua sembelihan, dia bagikan ke fakir miskin. Ya. Jelas ya? Sehingga mudah pelaksananya. Nah, jadi kalau dia sudah wakilkan ada yang menyembelih, sisa setelah melempar dia cukur. Dan afdalnya di sini gundul afdalnya. Ya. Gundul atau bahasa lainnya botak. Ya, jelas ya? Karena ini yang paling afdalnya, paling disunnahkan. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yahluqu ra'sahu aw yuqassiruhu." Kemudian dia menggundul kepalanya atau memendekkannya. Ya, beda di pembahasan apa? Di pembahasan tamattu ya, orang yang selesai umroh. Ya, Ibnu Qudamah hanya berkata dia pendekkan. Karena khawatir nanti kalau dikatakan digundul, habis rambutnya itu tadi. Ya. Menggundul itu artinya dia memotong rambutnya menggunakan silet. Itu gundul. Adapun kalau dia pakai alat itu, pakai makina, alat, walaupun dia pakai nomor 1-nya, itu tetap bukan gundul namanya. Jelas ya, tetap namanya apa? Memendekkan. Ya. Jadi gundul itu dengan menggunakan apa? Menggunakan silet. Nah, dan gundul lebih afdal, lebih utama. Karena Nabi SAW, ya, beliau mendoakan untuk orang yang gundul 3 kali. Iya. Dan beliau doakan untuk orang yang memendekkan 1 kali saja. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul atau yang gundul. Maka dikatakan orang-orang yang memendekkan, mereka berkata, ya Rasulullah, doakan juga orang-orang yang memendekkan. Ya, Nabi berkata, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang gundul. Belum disebut. Setelah 3 kali, barulah beliau katakan, dan juga rahmati orang-orang yang memendekkan. Ya, jadi yang memendekkan ini hanya dapat sekali saja. Ya. Jelas ya? Karena itu, ya, gundul lebih afdal. Dan di dalam Al-Quran didahulukan penyebutannya, muhallikina ru'usakum au muqassirin. Kalian menggundul kepala-kepala kalian atau memendekkan. Didahulukan penyebutan menggundul. Karena itu lebih utama. Baik. Hendaknya dihindari ya, sebagian orang menganggap bahwa gundul itu atau potongan rambut yang penting dia potong sedikit saja. Ada istilah sebagian orang potong penghalalan saja. Karena katanya kalau cari cuman cukur di sekitar situ,
Itu sulit sekali ya. Sekarang ini pemerintah lebih ketat. Ya, tukang cukur di sekitar pelemparan jamrah itu tidak diketemukan. Diketemukannya di dalam Mina atau di keluar ke Mekah kita baru ketemu. Ya. Nah itu sebagian orang dia sudah bawa gunting. Jadi dia gunting dulu rambutnya, dia minta ke kawannya gunting rambutnya sambil jalan. Ya, gunting penghalalan saya katanya. Ambil berapa sudut, gunting sudah halal. Ya, nanti kalau sudah sampai ke Mekah baru gunting sempurna. Ya, dan ini tidak benar ya. Ya, sebab kalau dia ingin gunting harus dia gunting seluruh kebanyakannya dia gunting. Menyeluruh dia guntingnya. Bukan gunting ambil 3 saja, dia gunting belakang, depan dengan tengah selesai tidak. Tapi harusnya dia gunting semuanya. Ya. Harusnya digunting semuanya. Semuanya kena guntingan. Dan tidak boleh ya dia gunting sebagian kepalanya, dibiarkan sebagian kepala yang lain. Itu qaza namanya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu untuk laki-laki. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ya, di dalam mengguntingnya dia cukup mengambil pada setiap kepan rambutnya diambil sepanjang satu ruas kuku, sepanjang satu ruas jari. Jadi satu ruas jari ya, pendek. Nah, ini untuk perempuan. Baik. Tapi laki-laki dia menggundul atau memendekkan. Jadi kalau dia sudah menggundul dan memendekkan, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma qad halalahu kullu syai'in illa nisa." Ya, kalau sudah seperti itu, maka telah halal untuknya segala sesuatu kecuali apa? Kecuali perempuan. Ini apa namanya? Tahallul pertama. Baik. Sebab Nabi sendiri berkata, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakumut tib wat-thiyabu wa kullu syai'in illa nisa." Kata Nabi, apabila kalian telah melempar, kalian telah cukur, telah halal bagi kalian segala sesuatu dari wangi-wangian, dari pakaian dan segala sesuatu kecuali perempuan saja. Iya. Jadi ini tahallul pertama ya. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tahallul pertama itu cukup dengan melempar jamratul aqabah. Ada pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat. Baik. Dan di sini ada pendapat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Beliau sebutkan di kitab manasik beliau. Dan pendapat beliau ini beliau berdalilkan dengan hadis yang sudah tidak dipakai oleh para ulama. Ini saya perlu ingatkan saja. Ya. Yaitu di dalam sebagian riwayat, kalau seorang sudah tahallul di tanggal 10, sudah lempar jamratul aqabah, sudah cukur, dan dia belum tawaf di Ka'bah sampai sore hari, dia belum sempat tawaf, maka malamnya dia berubah kembali menjadi haram lagi, masuk ke ihram lagi. Dia wajib menanggalkan lagi kainnya, kemudian kembali ke ihramnya. Ini pendapat beliau ya, rahimahullah. Yaitu dibangun di atas suatu hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama sudah tidak diamalkan. Ya, karena itu tidak ada yang memfatwakan seperti itu kecuali hanya aja di buku beliau saja. Adapun para ulama yang lain umumnya mereka memfatwakan kalau sudah tahallul pertama dan di hari itu dia belum sempat melempar jamratul aqabah, belum sempat tawaf di Ka'bah di hari itu, maka tidak ada masalah. Dia sudah di atas tahallul. Dan ini pendapat yang dipakai dan dipegang oleh para ulama. Iya. Setelah itu, setelah cukur, setelah melempar jamrah, kemudian cukur, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, "Tsumma yufidu ila Makkah, fayatufu liziarah." Ya. Kemudian dia melakukan berangkat ke Mekah, kemudian melakukan tawaf ziarah. Nah, tawaf ziarah ini yang disebut dengan nama tawaf apa? Tawaf ifadah. Ya, dan ini termasuk rukun ibadah haji. Rukun ibadah haji. Dan ini amalan yang keempat, dilakukan di tanggal 10. Di tanggal 10 ini boleh didahulukan, boleh diakhirkan semua amalan. Kalau dia ingin tawaf dahulu, boleh. Ya.
Dia tawaf kemudian melempar boleh. Ya. Dia ingin menyembelih sebelum melempar boleh. Jelas ya? Dia ingin cukur sebelum menyembelih boleh. Bahkan dia ingin bagian sa'i bagi orang yang tawaf ifadah, bagi haji mutamatti tetap ada kewajiban sa'i, tawaf dan sa'i. Kalau ingin sa'i dahulu kemudian tawaf juga boleh. Ini di haji saja ya. Adapun di tawaf qudum, tawaf umrah harus berurut. Tawaf kemudian apa? Kemudian sa'i. Tapi kalau di haji ingin sa'i dahulu kemudian tawaf, tidak ada masalah. Ya. Sebab ini memang diizinkan. Nabi tidak ditanya di hari itu di tanggal 10 sesuatu dikedepankan atau diakhirkan kecuali beliau jawab la haraj. Tidak ada masalah. Dan ini dari kemudahan syariat. Karena memang di hari ini adalah pusat konsentrasi semua jemaah haji melakukan ibadah. Jelas ya? Demikian pula kalau tawaf sa'inya, kalau misalnya seorang menunggu sa'i agak lama, dia tawaf dahulu kemudian sa'i, sudah akan padat. Maka kalau dia mulai sa'i dahulu kemudian tawaf, boleh saja. Tergantung maslahat yang dia lihat, dia pandang apa yang mudah baginya. Baik. Jelas ya? Dan saya perlu ingatkan di posisi yang seperti ini, ada hal-hal yang kadang sunnah. Kadang sifatnya apa? Sunnah. Jangan sampai dia kejar yang sunnah itu, dia tinggalkan yang lebih sunnah darinya. Seperti contoh misalnya di Musdalifah. Sunnahnya dia berdiam di Musdalifah sampai kapan tadi? Sampai sholat subuh kan? Itu sunnahnya. Tapi kalau bolehnya, begitu dia sudah tidur, dia ingin berangkat setelah setengah malam lewat, dia ingin berangkat, boleh saja dia berangkat. Itu mungkin lebih afdal sekarang ini. Sebab kalau dia terlambat saja sholat subuh dia di Musdalifah, ya, yakin tidak akan sampai ke Jamrah kecuali setelah sholat duhur. Kalau sekarang ini, karena padatnya. Tapi kalau dia berangkat dari malam, dia jalan ke Musdalifah, dia sholat subuh di jalan, dia jalan dari Musdalifah berjalan ke Mina pelemparan Jamrah. Ya, kalau dapat sholat subuh dia sholat subuh di jalan, sebab banyak fasilitas ya di jalan, mungkin dia bisa sholat subuh. Baik. Kalau tidak, dia boleh melempar. Setelah terbit, dia boleh langsung melempar. Selesai melempar, masuk subuh, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, langsung berangkat ke Mekah. Untuk apa? Tawaf. Nah, maka dia bisa selesaikan sekaligus 4 amalan dalam 1 hari. Dan ini lebih afdal daripada dia menunggu apa? Dia menunggu subuhnya. Jadi ini dipertimbangkan ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya sunnah, jangan sampai menelantarkan kewajibannya. Jangan sampai menelantarkan kewajibannya. Jadi ini dia ukur. Ya, contoh, saya beri contoh. Di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Sunnahnya memang dia sampai sholat subuh di situ. Tapi kalau misalnya dia sholat subuh di hari Tarwiyah, mengakibatkan dia tidak masuk ke Arafah kecuali setelah maghrib, maka ini bukan dari sunnah dia menunggu di Tarwiyah. Jelas ya? Di hari subuhnya. Harusnya dari semenjak sebelum subuh, mungkin setelah Isya, dia sudah berangkat ke Arafah. Ya, dia menunggu di Arafah saja. Agar supaya apa? Agar supaya dia bisa mendapatkan Arafah dari siang harinya, dan itu lebih afdal. Dia menunggu hingga apa? Hingga sore dia gunakan Arafah. Daripada dia kejar sholat subuh, ya, kemudian dia masuk ke Arafah, ternyata masuk ke Arafahnya, ya, setelah duhur sudah padat, akhirnya tembus orang. Ya, sudah capek, kadang juga harus melewati orang, menyakiti orang. Dan ini hal-hal yang tidak bagus. Ya. Karena itu lebih afdal dia jalan masuk agak santai, ya. Agak santai masuknya ke Arafah, dia walaupun menunggu di Arafah, karena Arafah memang ya, sibuk dengannya, memperbanyak doa, itu lebih afdal daripada dia melakukan sunnah menunggu di mana? Menyelesaikan Tarwiyah sampai 5 waktu sholat. Ya. Kalau diambil 4 waktu saya nggak apa-apa. Sampai Isya, setelah Isya dia jalan ke Arafah nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan-ketentuannya diperhatikan. Cara menimbangnya. Ya jangan sampai seorang, saya musim haji ini saya ingin lakukan seperti semua yang dilakukan oleh Nabi dalam hadits Jabir. Ya. Dia ingin lakukan semuanya, tahu-taunya habis subuh setelah melempar, ya sampainya di pelemparan Jamrah saya sudah jam 2 siang. Ya. Jelas ya, padahal hanya jarak berapa kilo saja karena padatnya perjalanan. Nah,
Baik. Dan saya nggak tahu ya belakangan ini, karena beberapa tahun kemarin itu juga sudah peraturan baru, masih tetap padat. Ya, saya nggak tahu apakah di belakangan ini ada perubahan lebih santai atau tidak. Tapi biasanya karena katanya pemerintahan belakangan ini kuota lebih dipersedikit untuk lebih memberikan kenyamanan untuk jemaah haji. Ya katanya demikian, tapi saya nggak tahu. Yang tidak resmi ini lebih banyak juga yang masuk yang tidak resmi. Ya, dan ini yang sebenarnya bikin padat. Karena yang tidak resmi ini nggak dimengerti kuotanya bagaimana. Mereka tiba-tiba muncul saja, tidak punya kemah, tinggal di jalan. Akhirnya ini yang bikin manyet di mana-mana. Jelas ya? Baik. Setelah menjelaskan tentang tawaf ifadah yang disebut juga dengan tawaf ziarah. Kata Ibnu Qudamah, beliau terangkan apa tawaf ziarah. Wa huwa tawafu alladhi bihi tamamul hajj. Dia adalah tawaf yang merupakan kesempurnaan haji. Ya, sebab ini dari rukun haji ya. Tawaf ifadah dari apa? Rukun haji. Siapa yang tidak tawaf ifadah batal hajinya. Batal hajinya. Hanya saja tawaf ifadah ini boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Jadi kalau tanggal 10 dia hanya mampu melempar jamrah. Nah, sudah jam 2 misalnya, 2 kecapean, dia pulang istirahat dulu. Besok baru dia ke Mekah melempar, tidak ada masalah. Bahkan kalau dia akhirkan sampai akhir bulan Dzulhijjah juga nggak apa-apa. Kalau memang masih padat. Jelas ya? Dan kalau dia akhirkan tawaf ifadah, dia gabung niat dengan tawaf wada, nggak ada masalah. Ya. Jadi akan datang nanti kalau orang mau pulang dari haji, dia tawaf wada. Kalau tawaf ifadahnya diakhirkan, satu kali tawaf dia niatkan ifadah dan wada, juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan ini dari kemudahan ya. Karena hajat dan keperluan orang beraneka ragam. Ada orang yang haji, misalnya haji ifrad. Dia hanya mampu langsung ke Arafah, tanggal 9. Tanggal 10. Iya. Dia kemana? Melempar jamrah. Ya, menyembelih. Kemudian dia hanya mampu sampai tanggal 12. Tanggal 12 dia harus menyibukkan dirinya di Mina. Ya. Maka dia undur tawaf ifadahnya di tanggal 12. Begitu tanggal 12 dia melempar jamrah, diambil nafar awal. Ya, lebih segera keluar dari Mina. Kemudian dia langsung tawaf dengan 2 niat, ifadah dan wada. Kemudian pulang ke rumahnya. Maka dia bisa lakukan ibadah haji dalam 4 hari. Ya. Ini ringkas ya. Dan ini dari kemudahan syariat. Ya. Tapi juga tidak seperti sebagian orang yang dianggap oleh Syekh Ibnu Utsaimin main-main dengan agama. Ada istilah haji piknik. Ya. Bagaimana itu haji piknik? Ya. Jadi dia sengaja di Mekah, sengaja. Diambil yang akhir-akhirnya saja. Jadi dia tunggu 1/2 malam di malam Arafah. Orang Arafah dari habis duhur sudah berangkat ke Arafah. Dia tidak, sengaja dia tunggu. Biarkan saja dulu mereka semua. Sudah kosong Arafah. Tengah malam baru dia datang ke Arafah. Arafah sudah kosong. Dia datang. Wukuf. Ya betul, masih syah, betul. Ya. Setelah itu lewat Musdalifah. Ya. Sudah dekat subuh. Ya. Langsung melempar jamrah. Setelah itu pulang ke Mekah, ke rumahnya tidur. Ya. Jelas ya? Nanti besoknya dia hanya masuk, lempar jamrah, pulang lagi ke rumahnya tidur. Tidurnya tidak di Mina. Sebab alasannya Mina sudah penuh. Sudah penuh. Jadi boleh udur kita tidur di Mekah. Nah, ini haji piknik namanya. Karena memang santai pekerjaannya. Ya. Walaupun bisa dikatakan syah yang seperti ini hajinya. Tapi ini tidak benar ya. Haji kayak begini modelnya. Kayak mempermainkan saja. Tidak mengambil manfaat dari apa? Simbol-simbol dan ibadah-ibadah haji yang agung itu. Baik. Jadi tawaf ifadah ini tawaf yang terakhir. Setelah itu, setelah tawaf, kata beliau, "Tsumma yas'a baina Safa wal Marwah in kana mutamatti'an aw mimman lam yas'a ma tawafil qudum." Ya, kemudian dia sa'i. Jadi setelah tawaf disyariatkan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini syariat sa'i untuk siapa? Untuk orang yang haji tamattu. Adapun orang yang tawaf qudum, orang yang haji qiran dan haji ifrad, dilihat kalau dia belum sa'i sebelumnya di tawaf qudumnya, maka dia sa'i di sini. Tapi kalau dia sudah sa'i di tawaf qudum, maka dia tidak perlu sa'i lagi di sini. Dia cuma tawaf saja. Jelas ya? Baik, dan ini perbedaan antara tawaf tamattu, perbedaan antara haji tamattu
haji qiran dan haji apa? Ifrad di poin ini. Iya. Kalau haji tamattu, sa'inya harus 2. Ada sa'i di umrah, ada sa'i di mana? Di haji. Kalau haji qiran dan haji ifrad, sa'inya cuma 1. Ya, kalau dia sudah sa'i di tawaf qudum, maka dia boleh tidak sa'i lagi di mana? Di tawaf ifadahnya, setelah tawaf ifadah. Atau kalau dia belum sa'i di tawaf qudum, boleh diakhirkan di tawaf mana? Bersama tawaf ifadahnya. Baik. Jadi kalau dia sudah sa'i, kata Ibnu Qudamah, "Tsumma qad halla min kulli syai'." Dengan itu dia telah halal dari segala sesuatu. Ini disebut tahallul keberapa? Tahallul kedua. Baik. Kemudian setelah dengan ini selesai sudah ya hajinya. Sisa dia kembali ke Mina nanti. Kembali ke Mina. Sebagaimana akan diterangkan di bab setelahnya. Ya, sekarang apa? Sunnah berikutnya kata Ibnu Qudamah, "Wistahabbu ayyashraba min ma'i Zamzam lima ahabba." Kemudian disunnahkan dia minum dari air Zamzam sebagaimana yang disukai. Ya, maksudnya dia minum dengan meniatkan apa saja yang suka dia niatkan. Dia minum dari air Zamzam dengan niat supaya dia sembuh dari penyakitnya, diberi kekuatan, ya, diberi tambahan hafalan, dimudahkan ilmu, boleh saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zamzam itu tergantung niat dia meminumnya. Dan ini dari keutamaan meminum air Zamzam. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari nahar tanggal 10, ya, beliau menuangkan air Zamzam di atas tubuhnya. Ya, karena itu disunahkan bagi orang yang haji setelah dia tawaf, dia mengambil dari air Zamzam, dia basahi bagian dari kepalanya, dari badannya. Itu adalah hal yang bagus. Kemudian kata beliau, wa yataghalla minhu, dan dia berbekal dengan air Zamzam itu. Dia mengambilnya, meminumnya sampai dia kenyang. Nah, karena di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakah." Air Zamzam itu berberkah. Innaha ta'amu ta'min. Dia adalah makanan yang sangat nikmat. Iya. Dan ini maklum ya, Abu Dzar berada di Mekah 1 bulan. Alhamdulillah. Abu Dzar radhiyallahu taala berada di Mekah selama 1 bulan. Beliau tidak makan makanan apapun kecuali minum air Zamzam saja. Karena air Zamzam ini kalau diminum kayak orang yang makan, memberi makna kenyang pada dirinya. Biasanya orang minum kan dahaganya saja hilang, tapi lapar masih lapar. Ya, tapi ini tidak. Ya, berikan perasaan kenyang pada dirinya. Nah, kemudian disunahkan berdoa ketika minum. Apa doanya? Allahumma ja'al lana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa riyan wa shib'an wa shifaan min kulli da' waksil bihi qalbi wa mla'hu min khasyatika wa hikmatik. Ini dari doa yang indah ya. Dan doa ini warid dari sejumlah sahabat, dari Ibnu Abbas dan selainnya. Ya Allah, jadikanlah air Zamzam ini bagi kami sebagai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, iya, penghilang dahaga, penghilang kelaparan, obat untuk segala penyakit. Cucilah hatiku dengannya, penuhilah hatiku dengan rasa takut kepadamu dan hikmah. Nah, baik, ini dari doa yang bagus, doa yang indah yang dibaca ketika minum air Zamzam. Baik, selesai sudah ya penjelasan tentang sifat haji. Ini semuanya 41 pembahasan. Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah ke bab berikutnya.